Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Share lagi kegiatan aku di siang hari ya teman-teman. Nah ini aku lagi di rumah kakak. Dan ini aku mau jadi tukang sayur dulu ya teman-teman. Jadi ini kakak ipar tuh bawa sayuran buat dijualin. Ini ada kangkung sama bayam ya, terus ada ubi juga. Ini mau aku jual-jualin dulu, tapi jualannya nggak keliling ya. Apalagi sekarang itu kan udah zamannya sosial media, jadi nggak usah capek-capek juga ya teman-teman. Jadi ini aku jualinnya juga melalui WhatsApp aja. Nah dan alhamdulillah nih udah ada pembeli yang pertama. Itu pun masih saudara ya teman-teman ya. Kalaupun di WhatsApp kan emang kebanyakan saudara teman kayak gitu ya. Nah dan ini aku mau lanjut aja nganterin. Ravan juga ikut, dan ini tuh cuacanya emang lagi panas banget ya teman-teman. Nah ini kita jalan kaki aja karena emang yang belinya juga nggak jauh. Ini tuh masih bibi ya teman-teman. Dan biasanya juga mama-mama TK pada beli. Kalau misalkan pada pesen sih mama-mama TK itu aku bawainnya pas berangkat sekolah aja, sekalian nganterin Ravan ya. Jadi sekalian juga aku bawa, aku bagi-bagiin. Nah dan ini aku udah nyampe nih di rumah bibinya. Sekarang kita mau lanjut aja buat masuk. Ini tuh Ravan senang banget kalau udah main kesini ya teman-teman. Karena emang jarang banget kita main kesini kecuali kalau ada perlu aja. Dan ini kita assalamualaikum dan nyelonong aja nih ya Ravan masuk. Karena mungkin udah biasa kali ya teman-teman, udah gitu bibinya juga ada ya. Dan pas pulang aku dibekelin sayur, kebetulan bibi tuh lagi bikin sayur lodeh. Nah ini aku dikasih ya teman-teman. Alhamdulillah nih kebetulan banget aku pengen makan sayur ya. Aku tuh emang suka banget sama sayur lodeh, tapi tadi tuh sebenarnya aku udah makan. Cuman pas ngelihat sayur lodeh kayaknya jadi pengen makan lagi ya. Padahal tadi tuh ditawarin di rumah bibi katanya kalau misalkan mau makan. Tapi ya namanya juga udah makan ya teman-teman. Aku juga udah kenyang. Tapi pas nyampe rumah pas ngelihat sayur lodehnya, ih kayaknya ini enak banget gitu. Apalagi masakan bibi itu emang gak pernah ada yang gagal, jadi selalu enak karena bibi itu berani bumbu ya orangnya. Pokoknya masak apapun selalu banyak bumbu, apalagi perdagingan tuh kayaknya gak pernah ketinggalan tuh kalau bibi ya teman-teman. Nah dan di sini aku mau langsung makan aja, walaupun ini perut aku udah kenyang tapi tergoda ya. Cita-citanya aja pengen kurus, pengen langsing, tapi tetap aja nggak bisa nahan lapar ya teman-teman. Tetap aja makan nasinya banyak, karena aku itu kalau misalkan nggak makan nasi aja udah berasa lemes gitu nih badan ya teman-teman. Dan ini untuk sayur lodehnya enak banget ya, apalagi ini ada goreng bakwan. Wah ini tuh serasi banget ya. Cuma di sini aku makannya pakai cabai mentah nih, karena kan ini sayur lodehnya nggak pedes ya. Cuma di sini juga udah dikasihin cabai, tapi nggak pedes juga. Karena cabenya tuh geluntungan gitu ya teman-teman, jadi aku makan cabai mentah aja. Nah abis makan aku mau langsung unboxing karena ini aku kedatangan paket. Udah beberapa hari ini Ravan gak minum vitamin karena paketnya tuh lama gak datang-datang. Biasanya kalau aku pesan itu 1 hari udah nyampe, dan ini sampai 3 hari baru nyampe ya. Nah ini aku mau langsung aja kasih Ravan vitamin karena Ravan juga udah makan, karena udah beberapa hari juga gak minum ya teman-teman. Oke lanjut, di sini cuacanya tuh lagi panas banget dan ini baju belum aku angkatin. Sebenarnya ini baju udah 2 hari di sini ya teman-teman. Ya begitu, aku kalau misalkan lagi mager jadinya nggak mau ngangkatin baju ya. Karena ini tuh walaupun panas tapi takutnya nanti sore hujan ya. Kalau hujan nanti ini bisa adem lagi baju. Nah teman-teman, di tempat aku itu emang udah beberapa minggu ini panasnya Masya Allah banget ya, luar biasa. Nggak tahu ini mau hujan deras atau gimana, tapi emang bener-bener gersang banget. Aku aja di dalam padahal pakai kipas nggak berasa adem gitu loh teman-teman, tetap aja panas. Tapi sekalinya keluar terus ada angin sedikit-sedikit itu tuh ya Allah, alhamdulillah enak banget ya. Jadi tetap aja kipas yang buatan manusia sama angin ciptaan Allah tuh bener-bener kalah ya teman-teman. Dan ini biar besok nggak keburu-buru, abis ngangkatin baju mau langsung aku setrikain. Biasanya kalau udah numpuk tuh nyetrikanya paling nanti ya teman-teman, 4 atau 5 hari kemudian baru nih aku setrika. Tapi kayaknya ini aku lagi nggak mager, jadi kalau nggak mager harus buru-buru deh manfaatin ya buat ngerjain semua kerjaan rumah.
buat nyetrika kayak gini, karena kan kalau udah dimulai ini tuh nggak bakalan males. Cuman malesnya itu pas memulainya aja sih ya kalau menurut aku. Dan kayaknya kalau ngomongin urusan baju tuh emang gak akan pernah beresnya ya teman-teman. Ini aja aku baru beres ngangkatin baju, lanjut ini dikali setrika, terus abis nyetrika tuh nanti bakalan ada lagi yang belum aku cuci ya teman-teman. Jadi emang kalau ngomongin soal baju tuh nggak akan pernah ada beresnya, selalu aja ada. Dan ini pas aku lagi nyetrika seketika ini di luar tuh lumayan agak gelap ya teman-teman, padahal tadi tuh terang banget, panasnya juga lumayan terik banget ya teman-teman. Dan ternyata ini tuh hujannya deras banget. Aku juga ini agak-agak ngeri ya teman-teman, karena di sini hujannya juga berbarengan sama geledek sama petir atau kilat juga ya teman-teman, jadi lumayan ngeri. Nah kalau misalkan udah hujan deras kayak gini, apalagi di rumah nggak ada papa nyarapan, suka was-was aja ya teman-teman, takut banjir. Sebenarnya di sini alhamdulillah katanya dari zaman dulu sampai sekarang tuh belum pernah yang namanya banjir ya, tapi kan kita nggak tahu ya teman-teman, namanya musibah walaupun belum pernah. Kalau misalkan Allah udah berkehendak itu kan beda cerita lagi ya teman-teman, jadi tetap aja kita tuh nggak bisa ngelawan takdir ya. Nah dan mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa, nggak ada banjir-banjiran ya, karena kemarin juga kan di daerah Cianjur, kampung halaman aku udah banjir juga ya teman-teman, dan aku tuh udah deg-degan, udah was-was aja takutnya keluarga aku juga terkena banjirnya. Tapi alhamdulillah untuk keluarga semuanya aman, karena keluarga aku juga nggak ada yang ngambil perumahan ya teman-teman. Kemarin itu pas banjirnya yang rusak itu di area perumahan sebelum rumah aku ya. Untuk rumah aku alhamdulillah aman, keluarga aku semuanya juga aman, tapi sebagian ada teman-teman aku yang tinggal di perumahan itu, dan mudah-mudahan teman-teman aku juga dikasih kesabaran ya. Alhamdulillah udah selamat juga. Nah dan di sini hujannya masih deras banget. Ini alhamdulillah untuk setrikaan baju aku udah beres. Lanjut nih mau langsung aku masukin ke lemari ya teman-teman. Pantesan ya, ini tuh udah beberapa hari emang panasnya luar biasa sekali, dan ternyata ini hujannya juga lumayan deras. Pokoknya kalau misalkan di sini tuh panasnya beda dari biasanya, pas hujan tuh udah pasti deras banget ya teman-teman. Ini aja aku ngerekod kameranya kan aku matiin datanya atau wifi-nya kayak gitu ya teman-teman, karena takut juga kan di sini tuh lagi ada petir dan takutnya nyamber ya teman-teman. Nah, ini pintu juga aku tutup karena saking takutnya. Nah, dan Rapan juga masih tidur siang, ini belum bangun, jadi aku ada kesempatan buat beres-beres ya. Kalau misalkan Rapan udah bangun ini kan suka pecicilan ya teman-teman, jadi aku nggak bisa beres-beres, yang ada ngomel-ngomel terus ya karena tingkahnya Ravan. Nah ini aku mau lanjut aja buat nyapu-nyapunya, sama ini sampahnya juga bekas serapan tadi ya teman-teman, berantakan banget. Nah dan itu di luar juga udah lumayan agak reda ya hujannya, jadi udah nggak terlalu takut lagi. Pokoknya aku di sini kalau misalkan hujan deras ngeri banget ya teman-teman. Apalagi kalau hujannya lama nggak berhenti-berhenti, karena walaupun hujannya cuman sebentar, di sini tuh udah lumayan deras ya airnya. Karena kan sekarang itu emang udah nggak ada penyerapan air, beda kayak dulu ya teman-teman. Sekarang itu jalanan udah nggak ada tanah, pokoknya jarang tanah ya, apalagi di kota kayak gini ya teman-teman. Jadi emang udah nggak ada penyerapan air, pohon-pohonan pun nggak ada. Jadi sekalinya hujan, walaupun hujannya sebentar, itu tuh di jalan airnya deras banget, airnya gede ya teman-teman. Makanya kalau hujannya lama berjam-jam gak berhenti-berhenti ya ini bisa banjir juga ya, karena walaupun baru beberapa menit ini di jalanan tuh air udah ngalir deres banget, karena itu air kan nggak tahu perginya atau jalannya kemana ya teman-teman, karena kan emang nggak ada penyerapan air. Makanya sekarang tuh kayak di daerah aku, di kampung halaman aku di Cianjur, dulu itu nggak pernah banjir sama sekali, karena dulu mungkin banyak penyerapan airnya ya teman-teman. Nah kalau sekarang pokoknya seumur hidup aku baru kali ini kampung halaman aku terkena banjir ya teman-teman. Karena kalau misalkan ngelihat di kondisinya sekarang itu udah banyak sawah-sawah yang dibikinin pabrik, terus pohon-pohonan juga udah banyak ditebangin, kayak tempat pembuangan air atau jalan air itu kayak dibikin perumahan, dibikin-bikin apa ya,
Pokoknya tempat usaha gitu. Wajar sih kalaupun ada dampak banjir ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, karena zaman juga semakin maju, dunia ini semakin tua ya teman-teman. Kita juga nggak tahu umur kita bisa sampai kapan ya. Dan dunia ini juga bisa sampai kapan, kita tuh nggak ada yang tahu. Jadi ya sekarang kita ikutin aja perkembangan zaman ya teman-teman. Oke, dan di sini aku mau lanjut jemur karena barusan juga habis nyuci tuh kan teman-teman. Kalau namanya baju itu tuh nggak akan ada beresnya. Hari ini aja aku ngangkatin nyetrika baju juga. Udah beres nyetrika, masih ada di belakang cucian baju yang belum aku cuci. Habis aku cuci terus aku jemur lagi. Dan kayaknya ini di depan gak pernah kosong ya, penuh terus sama cucian baju. Oke teman-teman, ini abis hujannya reda, terus capek juga nih, kayaknya enak banget kalau makan yang pedas-pedas. Nah karena keluar itu paling yang dibeli seblak bakso ya teman-teman. Jadi aku mau bikin pencok, bukan pencok ya, ini receh timun atau receh bonteng ya. Ini kebetulan aku masih ada sisa timun di kulkas, jadi mau aku receh aja. Nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman yang kayak gini apa ya namanya. Kalau di Sunda itu namanya receh ya teman-teman. Dan untuk bumbunya juga sama kayak bumbu rujak, cuman bedanya di sini aku kasih kencur, terus aku kasih mecin juga. Nah ini kalau misalkan bumbunya udah diulek, tinggal dikasih air, kemudian aku siramin ke timunnya. Nah ini aku mau makan recehnya. Sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.